Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Dena TV yang akan menceritakan sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 13 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Lia yang sedang tidur di rumahnya Nana karena dia dikejar-kejar oleh bos yang sangat galak sekali karena kesalahan Lia dan Fajar telah membunuh sebuah gajah. Dan di situ Lia sangat bingung sekali. Nah, setelah itu Lia berpikir bahwasanya setelah mendengar perkataan-perkataan Fajar bahwasanya gadis tersebut ada di rumah sakit, dan Lia pun sedang tidur dan dia terbangun dan langsung melihat Fajar telah tertidur dan dia langsung bergegas ke rumah sakit. Singkat cerita, di sebuah rumah sakit ada penjaga yang menjaga kamar anak yang punya gajah tersebut, dan di situ Lia pun menyamar sebagai suster ya guys. Dan alhasil Lia berhasil masuk ke kamar gadis tersebut. Singkat cerita, Lia masuk dan ketemu dengan anak bos yang punya gajah tersebut, dan Lia langsung membuka maskernya dan berkata, "Aku sengaja besuk ke sini untuk melihat kamu." Namun setelah itu gadis itu melihat wajah Lia, dia tidak asing dan dia pun berkata, "Aku pernah lihat Mbak sama wajah kamu waktu di TV. Mbak ini penyanyi," ungkap gadis itu. Langsung Lia pun mengatakan iya. Di sisi lain, gadis tersebut pengen dinyanyiin dan pengen mendengar suara Lia yang begitu merdu. Singkat cerita, Lia menyanyi demi gadis ini yang terbaring di rumah sakit. Nah, setelah itu bernyanyi dan diresapi. Di sisi lain, Lia menyanyikan ini khusus gadis ini agar dia tenang dan dia tidak akan memikirkan hal-hal yang telah menimpa kepada Lia. Di sisi lain, alhasil Lia berhasil untuk meluluhkan hati gadis tersebut. Singkat cerita, di situ setelah bernyanyi, Lia menceritakan bahwasanya dirinya telah dikejar-kejar oleh bapaknya, dan di situ gara-garanya gajah tersebut telah mati. Namun di situ telah sadar gadis anak itu ya guys, sambil berkata kepada Lia bahwasanya biarinlah, nanti juga aku ketemu di surga. Biarin, mungkin sudah saatnya dia mati, ungkap anak itu. Karena gajah itu gajah kesayangan anak gadis yang terbaring ini. Singkat cerita, setelah Lia menceritakan semuanya, gadis itu melihat Lia menangis karena sedih. Dia langsung memegang pipinya Lia dan berkata, "Jangan sedih Mbak, biarin aja, itu udah nasibnya. Namun sekarang aku juga sudah tenang karena aku setelah mendengar Mbak bernyanyi, aku sangat senang sekali," ungkap gadis tersebut. Singkat cerita, sedang berkata seperti itu, tiba-tiba datang Nana. Nana karena sangat khawatir sekali kepada Lia, dia dari rumah bergegas menuju ke rumah sakit. Dan di situ terlihat Lia, memang kenyataan Lia ke rumah sakit melihat gadis ini. Dan di situ Nana berkata, "Lia, aku cari kemana-mana, bahkan Fajar pun sangat ketakutan kehilangan kamu," ungkap Nana kepada Lia. Nah oke guys, setelah lama kemudian, cerita demi cerita, Nana kepada Lia bahwa Fajar telah mencari Lia dan sekarang Fajar telah ditangkap oleh bos yang mempunyai gajah tersebut, yaitu bapaknya anak yang terbaring di rumah sakit ini. Singkat cerita, sedang berkata datang preman tersebut masuk dan memarahin Nana dan juga Dewa. Namun di situ terbangunlah gadis tersebut dari sakitnya karena melarang kepada preman suruhan bapaknya. Dia berkata, "Nggak usah diusir, dia itu sengaja membesuk aku." Di situ terkejut sekali ya preman itu karena melihat
anak bosnya terbangun, tadinya nggak bisa apa-apa, dan di situ tersenyum, dan di situ preman itu tidak lagi memarahin Lia, dan Lia pun sangat senang sekali. Dan dia berkata kepada preman suruhan papanya, gara-gara aku bisa bangun ini gara-gara mendengarkan nyanyi Mbak Lia ini, maka dari itu aku jadi tenang dan badanku jadi segar. Di situ perkataan-perkataan anak itu membuat para preman dan penjaga anak buahnya bos tersebut, dia akan menelpon kepada bosnya bahwasanya anaknya sudah kembali normal gara-gara dinyanyiin lagu yang merdu oleh Lia. Singkat cerita, di situ terlihat Tante Merlin. Tante Merlinnya akan menjadikan umpan ke buaya sampai menjerit-jerit karena ketakutan. Dan di sisi lain di situ Pajar pun tidak terima dengan hal ini, maka itu Pajar berkata, hentikan kekacauan ini, jangan sampai ibu aku dimasukin ke sarang buaya. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita.